Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat WTV, balik lagi di podcast Obral bersama pakar ngobrolin hal yang lagi viral. Bersama aku Fikal Ramadan. Nah, di podcast ini kita akan bahas yang lagi rame banget. Tentunya Sobat WTV sudah tahu tentang kabar kenaikan PPN di Indonesia. Nah, walaupun kedengarannya kecil dari 11% ke 12%, tapi ini bisa berdampak di berbagai aspek dan sangat dekat dengan kita. Nah, di podcast ini kita akan bahas tuntas dan kita akan ngobrolin bersama pakar dari program studi akuntansi perpajakan Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Beliau adalah Ibu Sifaldrin Ganevi Ayuntari SE MACC AKCA atau yang diakrab dengan Bu Tari. Nah, kita akan ngobrol dan kita sapa dulu Bu Tari. Halo Bu Tari. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Jogja mendung tapi hati tetap semangatnya menggebu-gebu. Wah. Karena mau sharing-sharing Mau gitu ya, lagi sharing-sharing viral yang banget lagi nih. viral banget. Iya. Dan ini sharing tentang duit ya. Nggak jauh-jauh sih sebenarnya dari itu. Iya, nggak jauh-jauh dari duitnya. Tentunya kalau duit ini dekat banget dengan kita ya, Bu Tari ya. Pastinya. Nah, tadi saya sudah spill nih Bu, bahwa ini menjadi isu publik, menjadi sorotan bahwa kenaikan PPN di Indonesia dari 11% ke 12%. Nah, kira-kira kenapa sih Bu bisa naik dan apa sebenarnya tujuan kenaikan PPN di Indonesia ini? Iya. Jadi untuk kenaikan PPN itu sendiri sebenarnya ini tidak tiba-tiba ya. Jadi ketika setelah pandemi kita sudah sempat naik ke 11% dan memang sudah direncanakan per Januari 2025 menjadi 12%. Hanya saja itu menjadi semakin viral karena kenaikan PPN itu terjadi di tengah-tengah isu penurunan daya konsumsi masyarakat. Nah, itu yang bikin gejolak di banyak lapisan masyarakat gitu. Kalau kenapa sih PPN itu naik gitu ya, perlahan dari yang 10 kemudian 11 kemudian 12%? Kita mengacu ke salah satu fungsi pajak ya. Jadi fungsi pajak itu salah satunya untuk sebagai sumber pendapatan negara. Nah, kita ada banyak perencanaan program-program untuk mensejahterakan masyarakat dan itu membutuhkan dana. Jadi salah satu yang diambil oleh pemerintah langkahnya adalah menaikkan PPN. Itu ya sedikit tentang kenapa sih PPN itu naik gitu ya. Kalau tujuannya ya itu tadi ya untuk menaikkan sumber pendapatan dari negara. Ya, maksudnya dari APBN negara. Ya, Bu. betul banget. Oke, jadi ternyata kenaikan PPN ini juga sudah didiskusikan gitu ya, Bu ya. Dan tentunya mengenai kenaikan ini pasti ada dong, Bu, yang mungkin merasa dirugikan atau bahkan berdampak atau terdampak gitu. Nah, kira-kira siapa saja nih, Bu, yang akan terdampak dari kenaikan PPN ini? Iya. Jadi untuk dampaknya sendiri gitu ya. Sebenarnya saya rasa dari masing-masing lapisan itu terdampak ya, baik itu pribadi, kita sebagai wajib pajak pribadi maupun para pengusaha. Jadi yang kita takutkan dari kenaikan PPN itu adalah efek dominonya sebenarnya. Jadi ketika PPN itu kan pengenaan pajak terhadap barang atau jasa. Ya. Nah kebetulan memang nih kenaikan menjadi 12% ini tidak semuanya naik. Salah satunya ada harga barang pokok itu nggak naik. Tapi barang pokok kita itu tidak hanya makanan ya, beras dan lain sebagainya, tapi sabun dan lain-lain itu tidak diberikan subsidi oleh pemerintah, jadi tetap naik. Di mana itu juga kebutuhan mendasar dari masyarakat. Nah, efek dominonya nih, kalau dari satu barang naik ketika produksi begitu ya, maka biaya produksi itu akan meningkat. Kalau melihat dari case ketika PPN kita naik 11%, itu jarang pengusaha itu menanggung kenaikan itu, tapi akan terlempar ke masyarakat. Nah itu baru satu rantai produsen ya, belum lagi ke bawah-bawahnya dan seterusnya. Jadi baik dari para produsen gitu ya, industri, kemudian masyarakat, mereka yang sebagai pembeli gitu ya, pengguna produk-produk itu yang itu adalah kebutuhan ya, tentu akan terdampak
dari efek domino kenaikan PPN tersebut. Oke. Kemudian kita akan berbicara tentang ekonomi di Indonesia ya Bu, ya, Mm-mm. tentang kenaikan ini. Kira-kira masyarakat pada level mana yang paling dirugikan ketika kenaikan PPN ini? Iya, eh kalau kita menganalisis Mm-mm. sedikit tentang level mana sih yang merasakan paling terdampak Mm-mm. terkait dengan kenaikan PPN ini menjadi 12%. Tadi kan saya katakan bahwa industri terdampak, kita sebagai masyarakat juga terdampak. Nah, masyarakat itu ada yang bawah, menengah, dan yang sudah sejahtera. Yang Oke. sudah sejahtera. Nah, bicara tentang kenaikan PPN, ini sebenarnya pemerintah juga sudah ada apa nama istilahnya ya, Haikal, memberikan subsidi kepada rakyat di kalangan bawah, artinya yang kurang mampu. Oke. Nah, artinya kalau kita lihat sebenarnya untuk yang masyarakat yang golongan di bawah yang menerima bantuan ini, Mm-mm. mereka sudah mendapatkan subsidi dari pemerintah. Kalau kalangan yang sejahtera, Mm-mm. karena mereka sejahtera mungkin nggak terlalu terdampak ya. Iya. Kebetulan mereka punya sumber daya yang cukup untuk mengatasi kenaikan PPN ini. Nah, yang sepertinya lebih terdampak adalah mereka yang ada di kaum menengah. Mereka secara dilihat dari kebutuhan, pendapatannya itu agak ngepas. Tapi kalau untuk didapatkan subsidi itu nggak masuk ke dalam kriteria, gitu. Jadi maju kena mundur kena ya. Iya, betul. Jadi sepertinya adalah mereka yang ada di kaum menengah. Kemudian kalau yang industri ini juga ada industri yang besar dan UMKM ya. Nah, para pelaku UMKM ini juga cukup terdampak ya, karena mereka akan mengalami dilema ketika ingin menaikkan harga jual ke para konsumen, nanti konsumennya takutnya daya belinya kurang nih, ya kan? Karena pola konsumsi nanti menjadi difilter yang butuh-butuh aja. Yang butuh-butuh aja dan bisa jadi, nah kita ini sebagai masyarakat menengah misalnya, itu bisa memilih dan kalau bisa mencari yang nggak ada pajaknya. Iya. Oke, nanti kita akan bahas lagi tentang ada satu fenomena yang menarik sebenarnya kan Bu. Nah, ini saya akan bahas dulu tentang kita akan berkunjung sedikit nih ke negara-negara lain. Nah, sebenarnya mengapa PPN di Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga? Oke, boleh sebut nggak sih? Boleh. Tapi kalau negara tetangga udah tahu lah ya, inisial S dan M. Nah, kalau bukan bicara tetangga dulu deh, kita bicara ASEAN. Sebenarnya kita akan menyamai pajak Filipina, yaitu 12%. Begitu. Nah, kalau untuk tadi saya belum bicara itu kenapa dinaikkan. Salah satu alasan kenapa dinaikkan adalah kita mau menyamakan dengan standar global internasional, yaitu pajak kalau untuk negara maju 15%. Nah, cuman keywordnya tuh negara maju ya, kita negara berkembang. Iya. Oke, balik lagi ke tadi negara tetangga ya. Untuk negara tetangga kita emang paling tinggi ya di antara Singapura dan Malaysia. Di-spill aja lah ya. Kalau Singapura dan Malaysia, Malaysia itu dia dibedakan pajaknya antara yang barang dan jasa. Seingat saya 10%. Untuk yang barang, kalau jasa 8%. Kalau dikoreksi nanti ada thumbnail di sini. Kalau untuk Singapura sekitar 9%. Nah, itu kan jauh banget nih ya. Tapi kalau saya ngulik, mencari tahu kok bisa sih gitu ya, sekecil itu kita lebih tinggi daripada negara tetangga. Mungkin karena ini juga ya, terkait dengan tadi back to basic, yaitu kalau pajak itu kan untuk sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Nah, negara sebelah itu dia mengelola yang dia miliki dengan baik. Kalau untuk Singapura dia punya aset yang dia punya diinvestasikan dengan baik, dikelola. Kalau Malaysia dia punya sumber daya alam yang dikelola dengan baik dan itu menyumbang
rupiah mata nominal yang cukup besar ke Malaysia. Oke, jadi Itu kalau saya mengamati ya dengan negara Oke. tetangga. Nah, kira-kira Bu Tari, dari fenomena kenaikan PPN di Indonesia dan juga kita bandingkan dengan negara-negara tetangga dan juga mungkin ASEAN ya, gitu. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari dari negara lain tentang kenaikan PPN ini? Yang bisa dipelajari tentang kenaikan PPN melihat berkaca dari negara lain. Kalau saya lihat negara tetangga seperti Singapura itu sebenarnya Indonesia sudah menyerupai pola untuk kenaikannya. Artinya bertahap, tidak langsung dari 10 ke 12%. Kita bertahap dari 10 ke 11 kemudian ke 12. Itu mungkin kita berfokus pada ini ya. Kalau saya beropini. Iya, jadi kalau berkaca dengan negara sebelah gitu ya, mungkin kita bisa memaksimalkan sumber daya yang kita miliki atau hal-hal yang bisa berpotensi menjadi penerimaan untuk negara. Seperti yang kita ketahui kan sebenarnya sumber daya alam kita kaya, kita luas sekali dari Sabang sampai Merauke dengan kekayaan alam yang masing-masing dimiliki oleh daerah, kemudian juga pariwisata dan lain sebagainya. Nah, ini pariwisata juga agak deg-degan nih dengan isu kenaikan ini. Mereka takutnya wisatawan itu lebih memilih ke negara lain gitu ya. Betul. Karena terdampak juga kan jasa penerbangan ya. Jasa penerbangan gitu. Harga-harga yang terkait dengan wisata, hotel dan lain sebagainya. Oke, nah tadi kita sudah ngobrol tentang negara lain juga, kemudian dampaknya di Indonesia. Nah ini saya sudah sempat sampaikan tadi ke Sobat WTV bahwa ada satu mungkin fenomena atau karakter ya yang kita sebut dengan frugal living. Nah, apakah ini misalnya gambaran bagaimana gambaran masyarakat Indonesia? Apakah nantinya mungkin kelas menengah akan menjadi masyarakat yang frugal living? Atau seperti apa kira-kira? Iya. Jadi ini sebenarnya ingin membahas sedikit tentang istilah frugal living. Sepertinya istilah frugal living ini baru ramai dibicarakan setelah pandemi ya. Betul. Kalau dari dulu kita sebagai orang Jawa sudah terbiasa dengan moto hidup sederhana. Kita beli hanya yang memang dibutuhkan begitu ya, tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang dimiliki. Nah, berkaca dari pengertian itu ada beberapa yang itu mah bukan frugal living, itu pelit. Itu perlu dibedakan dulu tuh frugal living sama pelit ya. Jadi kalau frugal living itu tidak menyiksa gitu ya. Jadi kamu bisa memiliki kemampuan untuk beli handphone yang harganya tinggi gitu ya, tapi memilih misalnya untuk yang cukup dia butuhkan gitu, yang tidak setinggi itu. Nah, itu frugal living. Kalau pelit ya kayak punya keinginan, punya kebutuhan tapi ditekan-tekan lu tidak dikeluarkan gitu. Nah, berkaca dari tentang frugal living itu sebenarnya dengan kenaikan PPN ini boleh dibilang masyarakat itu seperti mau nggak mau ya untuk menerapkan frugal living, karena apalagi tadi terkait dengan masyarakat menengah, mereka terkena dampaknya dengan meningkatnya biaya rumah tangga atau biaya keperluan. Tapi pendapatannya nggak naik gitu ya, atau kenaikannya tidak sebesar dampak dari PPN-nya nanti gitu. Jadi mau nggak mau ya akan memilih barang apa saja yang dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan, karena juga ada ketidakpastian di masa depan terkait siapa tahu ada kenaikan lagi dan lain sebagainya ya. Jadi betul. Saya rasa itu sih yang memicu nanti di masyarakat mengenai frugal living. Betul, karena emang kenaikannya itu begitu cepat ya Bu ya. Dari mungkin yang paling lama itu 10 tahun 90-an tuh nggak pernah berubah. Kemudian tiba-tiba di 2022 kalau nggak salah Bu ya, itu naik 11%. Jarak 2 tahun udah langsung naik lagi gitu ya. Betul. Oke. Terus Bu Tari gini nih, kita sebagai masyarakat Indonesia atau Sobat WTV ya,
kita teh kudu piye gitu. Maksudnya kita tuh harus bagaimana Iya, gitu iya, menyikapi ini gitu. Mm-mm. Tadi misal kita kelas menengah maju kena mundur kena, kemudian kita kelas bawah ya hanya pasrah. Yang di atas sebenarnya ada ketakutan. Ada. Karena mungkin bisa jadi bisnisnya nggak Ya, jalan gitu. betul, Sebenarnya kita betul. sebagai masyarakat Indonesia itu harus seperti apa menyikapi isu dari kenaikan PPN ini, Bu Tari? Oke, kalau saya pribadi ya, ini opini pribadi. Jadi untuk menyikapi kemungkinan, karena belum ada aturan fixnya ya, kemungkinan naik 12%. Tentu kita sebagai masyarakat menyikapi ya, kita bicara tentang keuangan. Karena dampaknya tadi di awal kan udah dibicarain ya. Ini nih nggak jauh-jauh dari uang gitu ya. Jadi ini UUD. Apa itu? Ujung-ujungnya duit. Oh iya. Ujung-ujungnya duit. Karena kan berawal dari UUD juga kan. Iya. Ini harus udah yang benar sama yang Iya. Gen Z ini punya istilah gitu Ya ya. istilah kita. Oke. Iya. Oke. Jadi untuk sebagai orang pribadi gitu yang terdampak, masyarakat yang terdampak, mungkin saya bisa memberikan masukan bahwa ada dua faktor ya. Yang pertama adalah sisi biaya, yang satu pemasukan. Yang sisi biaya sebenarnya adalah ya tadi seperti sudah berulang kali dikatakan bahwa kita perlu bijak untuk menentukan tujuan dari keuangan kita masing-masing gitu ya. Ada yang jangka pendek, jangka panjang. Apalagi jangka panjang itu biasanya nominalnya besar. Tidak bisa kalau tiba-tiba agak susah ya tiba-tiba untuk dipenuhi. Jadi memang harus direncanakan. Ada perencanaan untuk pengeluaran. Nah, tapi jangan hanya merencanakan pengeluaran, tapi kita juga perlu perencanaan pendapatan. Zaman sekarang ini kan mulai banyak industri kreatif misalnya. Betul. Ya. Jadi kita mungkin bisa mempelajari suatu skill baru yang itu bernilai tambah gitu ya di zaman sekarang supaya nanti ada tambahan tadi ya. Jadi jangan hanya mengecilkan pengeluaran, tapi juga kita coba untuk menambah pendapatan supaya hidupnya nggak tertekan sekali kalau hanya mencoba mengurangi biaya-biaya. Betul. Nanti hidupnya tidak ini ya, maksudnya kurang balance gitu ya. Yang masih isu aja, belum terjadi aja udah kayak iya udah gitu banyak ya. Yang panik berbagai kalangan, yang usaha bisnis, yang individu. Betul. Oke. Nah, itu kan tadi ada saran ya untuk kita sebagai masyarakat gitu. Nah, kemudian sebenarnya ya Bu yang melihat kasus dari, bukan kasus sih sebenarnya, isu kenaikan PPN di Indonesia ini, menurut Bu Tari gimana kira-kira kebijakan dari pemerintah? Kebijakan terkait apa nih? Kenaikan PPN ini, apakah ada saran atau ya harusnya masih nanti dulu, apa dengan banyak pertimbangan gitu? Menurut Bu Tari seperti apa kira-kira? Sebenarnya udah ramai banget masyarakat memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan penetapan kenaikan PPN menjadi 12% di Januari 2025. Banyak yang menyarankan adalah ditunda dulu. Karena banyak sekali isu yang berkata bahwa sekarang ini daya konsumsi masyarakat lagi turun. Itu. Betul. Yang pertama, kemudian yang kedua, kalau memang ini adalah saya percaya dengan pemerintah gitu ya, pasti pemerintah punya pertimbangan positif dan negatif misalnya terkait dengan kenaikan ini. Hanya saja saya menginginkan ketika memang nanti naik 12%, semoga penerapannya itu dikawal gitu ya. Baik pengumpulannya maupun pendistribusian dari PPN tersebut. Hasilnya untuk kembali lagi semoga kembali lagi untuk masyarakat, bisa dinikmati oleh masyarakat. Itu sih. Kemudian juga mungkin pemerintah perlu memberikan stimulus atau subsidi terkait dengan pajak untuk golongan tertentu, mungkin UMKM yang tadi yang terdampak ya, betul, untuk masyarakat kalangan yang terdampak juga. Nah, itu bisa mungkin pemerintah memberikan insentif pajak yang tepat untuk meringankan dampak dari kenaikan PPN ini.
Oke, wow. Nah, Sobat TV gimana ini? Kalau bahas duit, bahas pajak nih ya, memang rasanya sangat dekat ya Bu ya. Sangat dekat, sangat dekat. Terdampak sekali. Terdampak sekali Betul, gitu. ha. Dan terlebih lagi, tadi saya sudah sampaikan, ini belum terlaksana, masih tahun depan atau masih direncanakan. Tahun depan tinggal sebulan lagi sih. Iya. Sebulan atau Januari. beberapa hari gitu ya. Iya, tapi sudah ramai sekali. Iya. Oke Sobat TV, itu tadi kita sudah bahas. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tari. Sama-sama. Terima kasih Sobat TV yang sudah setia menonton gitu ya. Tadi ya kalau misalnya kita bisa tarik ya kesimpulan banyak banget sebenarnya yang harus kita siapkan. Iya. Bukan hanya kita pelajari tapi harus kita siapkan. Nah, tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya ya kita punya andil untuk bisa mengawal atau memberikan komentar kepada atau saran di media sosial kan juga sudah ramai. Itu kepada pemerintah dan juga kita bisa lebih giat lagi belajar. Dan tadi sebenarnya fenomena frugal living itu juga bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk bisa memilah dan memilih mana yang sesuai dengan kebutuhan kita nih Sobat TV. Oke Sobat TV, terima kasih sudah menonton video-video di channel YouTube Universitas Islam Indonesia. Jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, and share video-video di channel YouTube Universitas Islam Indonesia. Dan jangan lupa komen lagi, next podcast kita akan bahas apa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.